Biasanya pembalap yang menjadi rebutan adalah pembalap yang potensi balapnya sangat terlihat atau pembalap yang bisa menjuarai balapan berkali-kali atau bahkan juara dunia. Namun ada kejadian unik di MotoGP kali ini. Luca Marini, seorang pembalap yang biasa-biasa saja, kini malah menjadi rebutan dua pabrikan karena biasa-biasa sajanya itu. Tidak ngotot, tidak memburu podium berlebihan, namun konsisten mengoleksi poin dan hampir bisa dibilang tak pernah crash. Apakah kini spek pembalap seperti ini menjadi tolok ukur kekuatan sebuah motor pabrikan? Dan juga ada Pecco yang kini bak karyawan yang sedang menjalani one monetize setelah resign. Tak ada hasrat, semangat, bahkan mungkin baju-baju Ducatinya kini sudah berganti dengan baju-baju Aprilia. Tapi itu semua terlihat dari mana? Dan juga ada dua kandidat yang saling menendang di dua balapan ke depan. Vinales akan menendang Binder atau Binder yang tertendang Vinales. Tapi, mengapa begitu? Bukannya keduanya ada di tim yang berbeda? Nah, seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Di MotoGP, biasanya pembalap yang diperebutkan pabrikan adalah mereka yang rutin menang atau minimal langganan podium. Namun kasus Luca Marini terasa berbeda. Pembalap Italia itu tidak pernah benar-benar menjadi penantang gelar. Bahkan podium pun lebih sering terasa seperti pengecualian daripada kebiasaan. Dalam banyak musim terakhir, Marini dikenal sebagai rider papan tengah. Di beberapa akhir pekan, tapi jarang cukup eksplosif untuk mengganggu barisan depan. Ironisnya justru saat masa depan terlihat paling tidak pasti, dua pabrikan besar malah mulai berebut jasanya, Honda dan Aprilia. Situasi ini mencuat setelah Johan Zarco mengalami cedera serius di Barcelona, Catalunya dan harus menepi tanpa kepastian waktu kembali. Honda memang masih memberikan dukungan penuh kepada Zarco secara resmi, tapi di balik layar mereka mulai menyiapkan skenario jangka panjang. Nama Luca Marini langsung muncul sebagai kandidat kuat untuk ditempatkan di LCR Honda pada 2027. Alasannya bukan karena Marini dianggap calon juara dunia, melainkan karena dia sudah memahami karakter RC213V dan dikenal mampu memberi umpan balik teknis yang rapi dan konsisten. Disinilah paradok Marini terlihat jelas. Secara hasil balapan, dia jarang benar-benar mencolok. Dia bukan tipe pembalap yang datang lalu langsung memperebutkan kemenangan seperti Pedro Acosta atau Marc Marquez. Bahkan kritik terhadapnya cukup konsisten. Terlalu aman, terlalu sering finish di papan tengah dan terlihat bagus di klasmen hanya karena jarang crash. Namun justru karakter itulah yang membuatnya bernilai bagi pabrikan. Dalam era MotoGP modern, motor berkembang lewat data dan konsistensi. Dan Marini dianggap salah satu pembalap yang mampu memberikan keduanya tanpa banyak drama. Menariknya, Honda bukan satu-satunya yang melihat nilai itu. Aprilia juga dikabarkan ingin menempatkan Marini di Trackhouse untuk proyek 2027. Jika skenario ini terjadi, maka Marini akan menjadi bagian dari proyek Aprilia Full Italia yang sedang dibangun Wale, Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia di tim pabrikan, sementara Trackhouse diisi Luca Marini dan Enea Bastianini. Artinya, pembalap yang selama ini dianggap hanya menghuni papan tengah justru menjadi kepingan penting dalam dua proyek besar pabrikan berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa reputasi di MotoGP tidak selalu ditentukan oleh jumlah podium. Marini mungkin tidak memiliki aura superstar, tapi dia punya sesuatu yang sangat dicari tim-tim pabrikan. Pengalaman, kemampuan mengembangkan motor, dan minim kesalahan fatal. Di grid yang penuh pembalap muda agresif dan rawan crash, sosok seperti Marini justru terlihat stabil dan aman untuk dijadikan fondasi proyek jangka panjang. Bagi Honda, dia bisa menjadi jembatan pengembangan RC213V baru. Bagi Aprilia, dia bisa menjadi bagian dari identitas Italia yang ingin mereka bangun. Pada akhirnya, kisah Luca Marini menjadi pengingat bahwa MotoGP tidak hanya soal siapa yang paling sering naik podium. Kadang, pembalap yang tampak biasa saja di mata penonton justru sangat dihargai di balik pintu garasi. Dan sekarang, pembalap yang sering dicap cuma rider papan tengah itu malah berada di posisi unik. Diperebutkan dua pabrikan besar yang sama-sama ingin menjadikannya bagian dari masa depan mereka. Berita kedua, dua seri berikutnya di Brno dan Assen diperkirakan akan menjadi momen paling krusial dalam karir Maverick Vinales dan Brad Binder.
KTM disebut telah mengerucutkan pilihannya untuk kursi T3 musim 2027 dan hanya ada satu tempat tersisa bagi pembalap senior. Artinya, pertarungan ini bukan lagi soal siapa yang lebih cepat sepanjang musim, melainkan siapa yang mampu memberikan alasan paling kuat untuk dipertahankan. Dalam situasi tersebut, dua balapan ke depan berpotensi menjadi penentu apakah finalis berhasil menendang Binder keluar dari proyek KTM atau justru Binder yang bertahan sementara finalis harus mencari jalan lain. Dari berbagai laporan yang berada di pedok, KTM sebenarnya masih menyimpan kepercayaan terhadap finalis. Meskipun musim 2026 berjalan sangat sulit akibat rentetan cedera bahu yang menghambat performanya. Pabrikan Austria tidak melupakan kontribusi besar sang pembalap dalam mengembangkan motor KTM di akhir musim kemarin. Banyak pihak dan tim meyakini fondasi motor yang kini digunakan untuk bersaing di depan merupakan hasil kerja pengembangan yang juga melibatkan finalis. Karena itulah, KTM masih memberikan kesempatan terakhir kepadanya untuk membuktikan bahwa kecepatan alaminya belum hilang. Namun waktu terus berjalan dan angka di klasemen tidak berpihak pada pembalap Spanyol tersebut. Sejak kembali dari cedera, finalis kesulitan menemukan performa terbaiknya. Posisi start yang buruk, minim hasil 10 besar, serta performa yang jauh dari ekspektasi membuat masa depannya berada di ujung tanduk. Balaton Park menjadi alarm terbesar ketika dia hanya mampu berada di bagian belakang grid. Bagi manajemen KTM, alasan cedera mungkin masih bisa diterima, tapi mereka butuh bukti nyata bahwa finalis masih memiliki kecepatan yang layak dipertahankan untuk era baru MotoGP. Di sisi lain, Brad Binder berada dalam posisi yang tidak kalah rumit. Pembalap Afrika Selatan itu selama bertahun-tahun menjadi simbol proyek KTM dan pernah menjadi andalan utama pabrikan Austria. Namun perubahan besar susunan pembalap membuat posisinya tidak aman lagi. Binder kini lebih terlihat sebagai opsi cadangan jika finalis gagal menunjukkan perkembangan signifikan. Ironisnya, pembalap yang dulu menjadi pusat proyek KTM kini justru harus menunggu hasil rivalnya sendiri untuk mengetahui apakah dia masih memiliki masa depan untuk keluarga Orange. Yang membuat duel ini semakin menarik adalah fakta bahwa KTM disebut hanya membutuhkan satu pembalap berpengalaman untuk mendampingi talenta muda yang akan dipromosikan ke T3. Dengan Alex Marquez dan Fabio Di Giam yang menjadi fokus proyek utama, kursi tersisa menjadi pertarungan langsung antara dua nama besar yang sama-sama berusaha menyelamatkan karir mereka. Tidak ada ruang untuk kompromi. Jika finalis mampu tampil kompetitif di Brno dan Assen, terutama dalam sesi kualifikasi yang selama ini menjadi kelemahannya, maka Binder kemungkinan besar akan tersingkir. Sebaliknya, jika finalis kembali tenggelam di papan tengah atau belakang, KTM hampir pasti memilih mempertahankan Binder sebagai opsi yang lebih aman. Karena itu, dua balapan ke depan bukan sekedar seri biasa dalam kalender MotoGP. Ini adalah duel hidup mati yang akan menentukan arah karir dua pembalap berpengalaman. Top Watch akan menjadi hakim yang sesungguhnya. Tidak dibutuhkan kemenangan atau podium spektakuler. Satu putaran kualifikasi yang luar biasa saja mungkin cukup untuk mengubah segalanya. Dan ketika lampu start padam di Brno serta Assen, yang dipertaruhkan bukan hanya poin kejuaraan, melainkan masa depan salah satu dari finalis atau Binder di proyek KTM musim 2027. Berita ketiga, Francesco Bagnaia memang masih mengenakan seragam merah Ducati, masih mengumpulkan poin untuk Burgo Panigale dan masih berdiri di podium. Namun di balik semua itu muncul kesan kuat bahwa secara mental dia sudah tidak lagi berada di sana. Grand Prix Balaton Park menjadi salah satu gambaran paling jelas tentang perubahan besar yang sedang terjadi. Bukan karena hasilnya buruk, justru sebaliknya. Dia finish di posisi ketiga. Namun hal itu terlihat melainkan karena cara Bagnaia berbicara dan bersikap setelah balapan. Untuk pertama kalinya, juara dunia itu terdengar seperti pembalap yang hanya sedang menyelesaikan pekerjaan sebelum pergi meninggalkan tim yang pernah membesarkan namanya. Pernyataan Bagnaia setelah balapan menjadi bahan pembicaraan besar di pedok. Alih-alih menikmati podium, dia justru mengaku tidak memahami mengapa dirinya bisa berada di sana. Ketika melihat Marco Bezzecchi, Jorge Martin, dan Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, dan Fabio Di Giam tersapu insiden besar di tikungan pertama, Pecco sadar bahwa hasil tersebut lebih banyak ditentukan oleh keadaan dibandingkan performa murni. Bahkan dia secara terbuka mengakui bahwa setelah beberapa lap pertama, dirinya langsung memahami bahwa dia tidak memiliki kecepatan untuk bertarung dengan para pembalap terdepan. Kalimat itu terasa sangat asing keluar dari mulut seorang juara dunia 2 kali yang dulu dikenal tidak pernah menyerah mengejar kemenangan. Disinilah muncul teori yang semakin menguat di pedok MotoGP. Banyak pihak menilai bahwa Bagnaia kini bukan lagi pusat konsentrasi Ducati. Sejak kedatangan Marc Marquez dan Fermin Aldeguer, arah proyek Ducati perlahan bergeser. Fokus tim tidak lagi sepenuhnya berada di pundak Pecco. Dia bukan lagi satu-satunya referensi teknis maupun wajah utama pabrikan. Situasi tersebut menciptakan kesan bahwa hubungan yang dulu sangat erat antara pembalap dan pabrikan mulai kehilangan ikatan emosional yang selama ini menjadi fondasi kesuksesan mereka. Carlo Pernat bahkan melihat tanda-tanda yang lebih jelas lagi. Menurut pengamat senior Italia itu,
Bahasa tubuh Bagnaia menunjukkan sosok pembalap yang sudah menerima kenyataan bahwa masa depannya berada di tempat lain. Tidak ada kemarahan, tidak ada protes, tidak ada upaya besar untuk menutupi situasi. Yang terlihat justru ketenangan seorang yang sedang menunggu waktu. Bagi Pernat, Pecco saat ini seperti hanya ingin menuntaskan komitmennya dengan Ducati secara profesional sebelum memulai babak baru dalam karirnya. Dan babak baru itu semakin sering dikaitkan dengan Aprilia. Di Noale, situasinya memang terlihat menarik. Aprilia sedang membangun proyek yang semakin kompetitif dengan Marco Bezzecchi menjelma menjadi salah satu kandidat juara dunia dan manajemen yang mulai berani mengambil keputusan besar terhadap para pembalapnya. Jika Jorge Martin terus kehilangan kepercayaan dari manajemen akibat berbagai kesalahan yang merugikan tim, maka Bagnaia bisa menjadi sosok ideal untuk memimpin era baru Aprilia. Pengalaman juara dunia, kemampuan mengembangkan motor, dan statusnya sebagai salah satu pembalap Italia paling sukses saat ini membuat namanya sangat cocok dengan ambisi jangka panjang pabrikan Noale. Yang membuat situasi semakin menarik adalah tidak adanya drama terbuka. Tidak ada perang kata-kata antara Ducati dan Bagnaia. Tidak ada konflik meledak di media. Justru karena semuanya berjalan begitu tenang, banyak orang merasa perpisahan itu semakin nyata. Balaton Park mungkin bukan balapan yang menentukan masa depan Pecco secara resmi. Tapi bisa jadi itulah momen ketika banyak orang akhirnya menyadari satu hal. Pecco Bagnaia masih membalap untuk Ducati. Tapi pikirannya tampaknya sudah berada jauh di depan, menuju tujuan berikutnya. Kini pertanyaan bukan lagi apakah dia akan pergi, melainkan kapan pengumuman itu akhirnya didengar seluruh publik.